Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Ibu ya. Tetap semangat untuk belajar bukan? Kali ini Ibu akan berbagi tentang apotema pada lingkaran. Ini mata pelajaran matematika di kelas 6 dengan materi lingkaran. Siap? Mulai! Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apotema pada lingkaran. Sama seperti video sebelumnya, sudah Ibu jelaskan bahwa apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Kalau pada gambar tersebut ditandai dengan garis OD. Masih ingat bukan? Lanjut. Nah, bagaimana menentukan panjang apotema pada lingkaran? Tidak usah bingung. Di sini Ibu akan menerangkan secara perlahan agar kalian dapat memahami dan tahu bagaimana menentukan panjang apotema pada lingkaran. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pahami tentang diameter dan jari-jari pada lingkaran. Ibu akan mencoba mengingatkan sebentar saja bagaimana kita menentukan diameter dan jari-jari pada lingkaran. Kenali dulu mana yang disebut dengan diameter dan mana yang disebut dengan jari-jari. Nah, pada gambar lingkaran tersebut, Ibu beri tanda. Tanda tersebut adalah tanda garis BC. Garis BC pada lingkaran tersebut disebut dengan diameter. Nah, bagaimana kita menentukan diameter? Ada banyak cara untuk menentukan diameter. Ada dua cara, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kalau panjang BC disebut dengan diameter, maka mana yang disebut dengan jari-jari? Ya, yang dikatakan dengan jari-jari adalah panjang A ke D, A ke C, AF, AG, dan AB, di mana A adalah titik pusat dari lingkaran tersebut. Nah, kembali bagaimana kita menentukan diameter pada lingkaran. Ada dua cara, tidak usah bingung. Dan bagaimana cara kita menghafalkan? Tidak perlu dihafal, hanya diingat saja karena rumusnya ini sangat mudah. Yang pertama, diameter sama dengan jari-jari ditambah dengan jari-jari. Artinya, jika diketahui panjang jari-jari AC, bagaimana kita menentukan panjang diameter BC? Tambahkan saja AC. Jika di situ AC bernilai A, maka A ditambah dengan A. Lanjut ya. Cara berikutnya menentukan diameter, yaitu dengan jari-jari dikalikan dengan 2. Kalau diketahui jari-jarinya tinggal dikalikan 2 saja, maka itu merupakan panjang diameter. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar lingkaran, tapi berbeda dengan gambar sebelumnya. Ibu akan berikan contoh bagaimana kita menentukan diameter. Ibu beri tanda dari O ke A atau O ke C atau O ke B seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa garis OA, OC, dan OB adalah jari-jari pada lingkaran di gambar tersebut. Ibu beri panjangnya 7 cm. Bagaimana kita menentukan diameter?
Nah, diameter di sini adalah AC. Jadi, AC adalah diameter dari lingkaran tersebut. Bagaimana menentukannya? Masih ingat kan? Ada dua cara. Cara yang pertama, yaitu jari-jari ditambah jari-jari. Jika jari-jarinya 7 cm, kalau kita tambahkan 7 cm, maka diameternya sudah tahu kan? 14 cm. Jadi panjang AC adalah 14 cm. Ada cara yang lain. Cara yang lain adalah jari-jari dikalikan 2. Jika jari-jarinya 7 cm, kita kalikan 2, hasilnya sama tidak? Sama bukan? Jadi menentukan diameter ada dua cara. Kalian boleh pilih cara mana saja yang kalian suka. Dan tentunya harus kalian ingat. Sudah paham bagaimana menentukan diameter pada lingkaran? Nah, Ibu lanjutkan ya. Masih dengan gambar yang sama ya. Coba kalian perhatikan gambar pada lingkaran tersebut yang sudah Ibu beri tanda panah, yaitu BOD. Pada garis BOD itu membentuk sebuah bangun datar, yaitu segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ada yang disebut dengan sisi miring. Nah, di sini sisi miring pada siku-siku Ibu beri tanda C. Sedangkan sisi alas pada siku-siku Ibu beri tanda A. Dan sisi tegak pada siku-siku Ibu beri tanda B. Nah, pada segitiga siku-siku ada rumus yang berlaku. Namanya rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini digunakan untuk menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku. Sisi miring pada segitiga siku-siku menentukannya dengan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, di mana C mewakili sisi miring dari segitiga siku-siku, A mewakili sisi alas pada segitiga siku-siku, dan B mewakili sisi tegak pada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana menentukan sisi miringnya? Rumusnya diubah sayang dengan cara C sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sudah paham dengan rumus Pitagoras? Kita lanjutkan. Nah, perhatikan lebih dalam tentang gambar segitiga B, O, dan D. Segitiga BOD adalah segitiga siku-siku, di mana OB adalah sisi miring pada segitiga siku-siku yang sebelumnya Ibu beri tanda C. BD adalah sisi alas dari segitiga siku-siku yang Ibu beri tanda A, dan OD adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku yang Ibu beri tanda B. Nah, OD adalah sisi tegak dari segitiga. Tapi kalian sudah paham kan bahwa garis OD adalah apotema dari lingkaran. Jadi sisi tegak pada segitiga tersebut yang dibentuk pada lingkaran merupakan
apotema dari lingkaran tersebut. Sudah jelas di sini bukan? Sudah mulai paham? Oke, Ibu lanjutkan. Yuk kita coba mencari apotema dari lingkaran tersebut. Tetap menggunakan gambar yang sama. Di sini Ibu memberikan besar atau panjang dari garis OB yaitu 10 cm. Kemudian Ibu memberikan angka atau panjang untuk garis BD yaitu 8 cm. Bagaimana kita menentukan OD? Nah, OD adalah apotema lingkaran. Diingat ya, OD adalah apotema lingkaran. Kalau pada segitiga, OD adalah sisi tegak pada segitiga siku-siku yang sudah kita sepakati tadi, yaitu beri tanda B. Nah, bagaimana kita menentukan OD? Diingat kembali rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Karena yang kita cari adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku atau garis apotema, kita ubah dahulu rumus Pitagorasnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini A-nya berpindah. Jika A kuadrat berpindah tempat melewati sama dengan, maka A kuadrat tersebut menjadi pengurangan. Kalau Ibu tulis kembali, C kuadrat dikurangi A kuadrat menghasilkan B kuadrat. Ibu ingatkan lagi kepada kalian, C mewakili sisi miring pada segitiga siku-siku. A adalah sisi alas pada segitiga siku-siku dan B adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kita menentukan panjang B? B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. B di sini adalah panjang OD. OD adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku yang ada pada lingkaran tersebut. OD dapat dicari dengan akar dari OB pangkat 2 dikurangi BD pangkat 2. OB adalah sisi miring dari segitiga siku-siku dan BD adalah sisi alas dari segitiga siku-siku. Nah, kita masukkan angka-angkanya. OD sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. OD sama dengan akar dari 100 dikurangi 64. Tidak bingung kan dari mana 100? 100 adalah 10 pangkat 2 atau 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10. Menghasilkan 100. Begitu juga dengan 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, kita kurangi. 100 dikurangi 64. Berapa ayo? Nah, 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi, panjang OD sama dengan akar pangkat 2 dari 36.
Sudah bisa kan menentukan akar pangkat 2 dari 36? Gampang, kalian cukup hafal dengan angka pangkat 2. Dimulai dari 1 pangkat 2 dan 10 pangkat 2. Kira-kira angka pangkat 2 berapa yang menghasilkan 36? Ya, bagus sekali, yaitu 6 cm. Jadi, panjang OD adalah 6 cm. Kalau di situ tertulis soal berapa panjang apotema pada lingkaran tersebut, kalian bisa dengan lantang menyebutkannya 6 cm dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Angka boleh berbeda, gambar pun boleh berbeda, asal gambar apotemanya harus kalian hafalkan. Huruf-hurufnya juga harus kalian pahami, sehingga kalian bisa dengan mudah menentukan berapa panjang apotema pada lingkaran tersebut. Seperti contohnya pada soal itu, soal yang sudah Ibu berikan pada kalian. Pada gambar tersebut, OB adalah jari-jari sebesar 10 cm dan BD adalah 8 cm. Sehingga panjang apotema pada lingkaran tersebut adalah 6 cm. Bagaimana? Apa kalian sudah paham dengan materi apotema lingkaran ini? Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa kalian gunakan untuk menentukan panjang apotema-apotema yang lain sesuai dengan panjang-panjang yang ada yang sudah ditentukan dalam soal. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.